Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 28. Cerita dimulai. Terdengar Hayon yang berkata dengan nada yang tinggi. Ia mengatakan, "Ini adalah peringatan yang terakhir. Apabila kalian tidak ingin ada yang menyerah, maka takdir yang menunggu kalian adalah sebuah kematian." Mendengar itu, pemimpin dari pasukan Yehyang berkata, "Apakah kau telah meremehkan kami? Dasar bajingan arogan, lebih baik kita bertarung sampai mati." Galma pun berbisik kepada Hayon. Ia berkata, "Sepertinya mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi lebih baik kita habisi mereka secepat mungkin dan menangkap beberapa dari mereka." Terlihat pasukan Yehyang bersama-sama langsung memulai serangan, meskipun peluang mereka untuk hidup di bawah 5% saja. Melihat musuh yang memulai serangan, Galma pun meminta kepada Hanbika untuk menjaga nona muda dari serangan mereka. Dan Galma mengatakan akan melawan pemimpin dari pasukan Yehyang secara langsung. Lalu Galma pun meminjam sebuah pedang kepada salah satu dari muridnya. Akan tetapi setelah ia melihat pedang itu, terlihat Galma merasa tidak nyaman karena itu bukanlah pedang yang biasa ia gunakan. Di sisi yang lain, Wonwi bergumam, sepertinya ia tidak suka dengan pedang itu. Sudah pasti karena terasa berbeda dari pedang panjang yang selalu ia gunakan. Tetapi bagi seorang ahli berpedang yang sangat terkenal, dia tidak akan pernah menyalahkan sebuah alat dalam pertarungannya. Sambil mengacungkan pedangnya, Galma berkata, "Bagi siapapun yang merasa dirinya adalah ahli seniman bela diri, maka kalian ikuti aku. Jangan biarkan satu orang pun dari mereka yang bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan bernyawa, dan bunuh mereka semua." Mendengar perintah itu, Wonwi pun langsung berlari dan bersiap untuk melawan mereka semua. Di dalam hatinya ia berkata, "Baiklah, inilah waktunya untuk beraksi mencoba kemampuan yang aku pelajari." Terlihat pertarungan dari kedua belah pihak tidak bisa terhindarkan. Di dalam pikiran mereka masing-masing hanyalah membunuh satu sama lain dan memenangi pertarungan itu. Kemudian Galma langsung menusukkan pedangnya kepada pemimpin dari pasukan Yehyang. Akan tetapi serangannya masih mampu untuk diimbangi oleh pemimpin itu dengan senjatanya, sampai-sampai kedua senjata mereka memancarkan percikan api yang begitu dahsyat. Melihat pertarungan sengit itu, Wonwi bergumam, dia mampu melakukan lebih dari 10 serangan hanya dalam sekejap mata. Jadi apakah memang seperti ini cara master bela diri bertarung? Ketika Wonwi sedang lengah, terlihat salah satu dari pasukan musuh mencoba untuk menyerangnya dengan sebuah tebasan pedang. Namun karena Wonwi memiliki refleks yang sangat bagus, meski ia tidak melihatnya, akan tetapi ia dengan mudahnya menancapkan pedangnya tepat ke arah leher orang itu. Kalau bukan karena situasinya yang seperti ini, sebenarnya aku hanya ingin duduk santai sambil menikmati pertarungan mereka. Tetapi untuk saat ini kami harus menghabisi mereka semua secepat mungkin. Pertarungan kisruh semacam ini bagiku sangat sempurna untuk memaksimalkan potensi kemampuanku. Oleh sebab itu, aku akan memulai menghabisi mereka satu persatu dari yang paling lemah. Benar saja, dengan mudahnya Wonwi meliuk-liuk bersama ayunan pedangnya untuk menghabisi dua orang musuh sekaligus. Lalu ia melihat dua orang lainnya yang bersiap untuk menebasnya. Wonwi berpikir kalau mereka adalah seniman bela diri yang levelnya di atas kelas 1.
Seketika itu juga Wonwi pun langsung menghilang dari hadapan mereka untuk menghindari serangan itu. Akan tetapi mereka sangat terkejut ketika mengetahui kalau orang yang ada di belakangnya telah mati akibat serangan cepat yang dilancarkan oleh Wonwi. Dasar bajingan, dia dengan sengaja hanya mengincar orang yang berada di level 2 ke bawah. Namun di saat mereka sedang lengah, mereka tidak menyangka kalau Monmun telah melancarkan sebuah serangan, sehingga mereka pun langsung mati seketika. Kemudian mereka berkata, hati-hati dengan orang yang berwajah seram itu. Bagaimana bisa ia sekuat ini dengan tubuh yang terluka parah? Melihat itu, Wonwi bergumam, sudah aku duga kalau Komandan Monwon sangatlah berbakat. Bahkan di antara seniman bela diri level puncak, dia mampu menekan seniman bela diri puncak lainnya tanpa menggunakan senjata apapun. Namun Wonwi hanya tertawa setelah mendengar salah satu dari mereka yang berteriak kepada kawalannya untuk membunuh Wonwi terlebih dahulu. Di dalam hatinya Wonwi berkata, apakah aku terlalu berlebihan sampai-sampai mereka telah mengincarku? Sebenarnya aku tidak ingin menarik perhatian, tetapi aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuanku. Seketika itu juga Wonwi pun mengalirkan kekuatannya kepada pedang iron. Ia langsung menggunakan teknik keempat Luminostar tebasan naga untuk menyerang balik ketiga musuh yang telah mengepungnya. Sampai-sampai 2 dari 3 musuh yang ada di hadapannya telah terlempar ke belakang. Dengan kesalnya ia berkata, dasar bajingan, bagaimana bisa kau melakukan itu? Namun Wonwi hanya tersenyum. Ia berkata, bukankah seharusnya kau lebih peka terhadap di sekitarmu? Setelah mengatakan itu, terlihat sebuah cahaya yang begitu terang telah bersinar dari atas langit. Benar saja, seketika itu juga Wohyun langsung menghantamkan kepala botaknya kepada orang itu, sehingga di saat itu juga ia langsung tidak sadarkan diri akibat serangan dadakan itu. Di sisi yang lain, Yehwa pun berhasil mengalahkan salah satu dari mereka menggunakan teknik yang ia pelajari dari Master Han Bika. Dengan bangganya ia berkata, wahai Tuan Wonwi, kami datang untuk membantu Anda. Akan tetapi ucapannya tidak terdengar sama sekali karena di saat itu juga Juabek yang berteriak dengan keras telah berhasil menghajar musuh yang ada di hadapannya. Dengan penuh percaya diri, Juabek berkata, musuh kita masih tersisa sekitar 10 orang. Aku adalah Juabek, murid dari Sang Evil, akan membunuh mereka semua. Wonwi pun memintanya jangan terlalu percaya diri karena musuh yang tersisa saat ini adalah seniman bela diri yang berada di kelas 1. Kemudian Wonwi memperhatikan pertarungan Sang Galma. Ia bergumam, sungguh sangat luar biasa. Dia mendapatkan gelar sebagai elder tertinggi di kultus ini bukan tanpa alasan. Bahkan musuh yang ia hadapi hanya terfokus untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan bertubi-tubi. Namun tiba-tiba saja Wonwi melihat kalau salah satu dari pasukan musuh telah bersiap untuk melemparkan sebuah tombak kepada Sang Galma. Secepat kilat Wonwi pun langsung melompat untuk menebas tombak itu yang tertuju kepada Sang Galma. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, terlihat Juabek dan juga Wohyun telah bersiap di belakangnya untuk menghajar orang itu. Di sisi yang lain, ketika ia sedang lengah karena ia memperhatikan anggotanya yang terkapar, tiba-tiba saja tanpa ia sadari tangannya langsung terputus akibat serangan yang dilancarkan oleh Sang Galma, sehingga membuatnya langsung tersungkur dan merintih kesakitan. Ia berkata, dasar brengsek, bisa-bisanya aku lengah ketika sedang bertarung dengan bajingan itu. Sambil mengangkat pedangnya yang bertujuan untuk memenggal kepalanya, Galma berkata, wahai anak muda, inilah akhir dari kehidupanmu, jadi matilah dengan tenang. Akan tetapi ia tidak mau kalah begitu saja. Ia pun langsung melemparkan 3 buah belatinya kepada Sang Galma. Lalu setelah Sang Galma sedang lengah karena menahan serangan dadakan itu, ia pun langsung berlari menuju kepada Hayon yang berdiri tidak jauh darinya. Ia berkata, asal kalian tahu, meski aku harus mati, tetapi aku tidak akan mati sendirian.
Terlihat Master Hanbika mencoba melindungi Nona Hayon dan bersiap untuk menahan serangan itu. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan karena tujuan utama orang itu bukanlah Nona Hayon. Seketika itu juga ia pun memutar pergerakannya dan langsung berlari menuju kepada Wonwi dengan sangat cepat. Wonwi yang menyadari itu, ia pun menggunakan teknik ke-6 Luminostar tebasan pemusnah. Ia bergumam, apa yang ia lakukan? Mengapa tiba-tiba saja ia langsung mengincarku? Tetapi meskipun dia telah mencapai seni bela diri level puncak, tetap saja dia tidak akan bisa memblokir seranganku yang satu ini hanya dengan tangan kosong. Benar saja, orang itu pun terkena tebasan Wonwi tepat di dadanya, sehingga membuatnya langsung memuntahkan banyak darah. Namun ternyata orang itu memang dengan sengaja menerima serangan Wonwi dan bertujuan untuk menangkapnya. Meski ia merasa kesakitan, ia berkata, "Kau adalah murid Sang Evil yang bernama So Wonwi. Kau akan menerima ganjarannya karena sudah berani mengganggu rencana kami. Jadi mari kita mati bersama." Di dalam hatinya Wonwi berkata, bajingan ini dia bukan merubah targetnya karena Hayon dilindungi oleh Hanbika, tetapi sejak dari awal yang mereka targetkan adalah diriku. Seketika itu juga mereka berdua langsung terjatuh ke dalam jurang yang ada di belakang Wonwi, karena orang itu memang sengaja menjatuhkan dirinya bersama Wonwi ke dalam jurang itu untuk membunuhnya. Di atas tebing itu terdengar Hayon yang berteriak memanggil Wonwi karena ia tidak menyangka kalau Wonwi telah menjadi korban dari pasukan musuh yang menyerang mereka. Terlihat Wonwi yang berusaha semaksimal mungkin agar ia tidak tenggelam ke dasar sungai itu. Ketika Wonwi yang terseret arus, Sodam dan Iron meminta kepada Wonwi untuk tetap tersadar dan jangan sampai ia melepaskan mereka berdua. Wonwi pun berkata, apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian tidak khawatir kepadaku? Lagi pula, mana mungkin aku melepaskan kalian berdua begitu saja? Tetapi yang menjadi masalah adalah arus air ini sangatlah deras. Kalau terus-terusan seperti ini, aku akan tenggelam dan mati di dasar sungai ini. Tiba-tiba saja Wonwi sangat terkejut ketika sebuah benang yang bersinar telah mengikat tubuhnya dan menariknya dari aliran sungai itu. Lalu benang itu langsung menghempaskannya begitu saja ke atas tanah dengan begitu kuat. Di dalam hatinya Wonwi bergumam, apa yang terjadi? Mengapa ada sebuah benang di dalam jurang seperti ini? Kemudian Wonwi menyadari ada seseorang yang berdiam di balik kegelapan. Ia bertanya-tanya siapa seniman bela diri itu yang sudah menyelamatkannya dari derasnya aliran sungai. Ketika Wonwi ingin mengucapkan rasa terima kasihnya, tiba-tiba saja ia begitu terkejut, matanya terbelalak ketika ia melihat wujud dari orang itu. Ternyata wujud orang itu sangatlah mengerikan. Ia memiliki tubuh yang kering, lidah yang panjang, dan tidak mempunyai kedua kaki. Kemudian Iron berkata, Wonwi, lebih baik kita harus keluar dari tempat ini karena di dalam gua ini sangatlah berbahaya. Yang aku lihat bahwa di tempat ini sangat banyak sekali tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Wonwi berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak manusia yang mati di dalam gua ini? Siapa dia sebenarnya? Tiba-tiba saja orang itu langsung melompat untuk menerkam Wonwi dan bersiap memakannya. Wonwi yang merasa terkejut, ia pun langsung menebaskan pedangnya untuk mempertahankan diri. Akan tetapi ia tidak menyangka kalau serangannya masih mampu ditahan oleh orang itu. Ia berkata, kau memiliki banyak daging di dalam tubuhmu dan itu sangat melezatkan. Wonwi berpikir, padahal aku menyerangnya secara tiba-tiba, tetapi dia menangkapnya hanya dengan tangan kosong. Ditambah lagi, aku menggunakannya dengan ki tingkat penguasaan ke-9 dari pusat dantian. Bagaimana bisa dia melakukannya? Kemudian ia pun melemparkan pedang Iron begitu saja ke arah belakangnya, sehingga Wonwi tidak akan bisa melakukan serangan lagi menggunakan pedang itu. Terlihat orang itu menggunakan kekuatannya yang berbentuk benang untuk mengikat Wonwi yang berasal dari lengannya yang terputus.
Wonwi pun sangatlah panik. Ia berkata, "Sejak kapan benang ini telah mengikatku lagi?" Kemudian Wonwi pun mencoba untuk memotongnya dengan menggunakan belati sodam. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia. "Kenapa benang setipis ini aku tidak bisa memotongnya? Padahal aku sudah menggunakan energi ki di dalam tubuhku." Lalu di saat Wonwi sedang lengah yang berusaha sekuat tenaga melepaskan benang itu, tiba-tiba saja orang itu mencekik lehernya dengan sangat kuat untuk mengunci pergerakannya. Dan tidak hanya itu saja, Wonwi pun langsung menggigit pundak Wonwi dan berencana untuk menyerap energinya. Wonwi pun mencoba melepaskan dirinya dengan menusukkan belatinya kepada orang itu. Akan tetapi belum sempat ia melakukannya, seketika itu juga orang itu langsung menangkap pergelangan tangannya. Wonwi berpikir, "Aku rasa tanganku telah patah karena dia memutar tanganku dengan sangat kuat. Apakah aku akan mati di tempat ini dan dijadikan santapan oleh monster berpenampilan manusia sepertinya?" Dengan tatapan kepuasan, orang itu berkata, "Berhentilah melawan, aku sangat membutuhkan daging segar sepertimu." Kemudian Wonwi mendengar suara sang Evil yang memanggilnya berulang kali di sekitar tebing curam itu. Memang benar, ternyata sang Evil telah mencarinya sambil menyusuri derasnya aliran sungai yang ada di bawahnya. Wonwi pun mencoba untuk berteriak meminta bantuan kepada sang Evil. Akan tetapi tanpa ia duga, orang itu mengepalkan tangannya dan langsung memukul wajahnya berkali-kali sehingga membuat pandangannya menjadi gelap dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian terdengar Sodam dan Iron mencoba membangunkan Wonwi yang masih tidak sadarkan diri. Perlahan Wonwi pun membuka matanya dan bertanya kepada mereka sudah berapa lama ia tidak sadarkan diri. Sambil berbisik, Sodam berkata, "Lebih baik kau jangan membuka matamu karena monster itu telah menunjukkan kelakuan yang aneh sejak kau tidak sadarkan diri. Dia telah menyeretmu masuk ke dalam gua dan sejak saat itulah dia mulai ketakutan dan gelisah." Wonwi pun bertanya, apakah monster itu sampai saat ini masih merasa gelisah? Sodam pun menjawabnya kalau monster itu sudah berlagak seperti itu sekitar setengah hari. Mendengar itu, Wonwi mencoba untuk berpikir, meski dia hanya memiliki tangan kiri, namun tetap saja dia adalah seorang master bela diri. Memang sulit untuk memikirkannya, tetapi kalau saja dia memiliki tubuh yang normal, aku sangat yakin kalau dia pasti sekuat sang Evil. Wonwi pun kembali bertanya kepada mereka apakah sang Evil masih mencarinya. Iron berkata, "Kau tidak usah khawatir, selama 4 jam ini kami selalu mendengar teriakan mereka, meski pada akhirnya suara mereka perlahan menghilang." Wonwi berkata, "Jadi apakah aku harus keluar dari situasi ini hanya seorang diri? Tetapi aku sudah pernah merasakan situasi yang lebih mengerikan daripada situasi ini, bahkan kematian. Jadi aku yakin hal yang seperti ini pasti akan aku lewati." Dan dari apa yang mereka katakan, aku rasa monster itu memiliki mental yang tidak stabil. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan dia sudah sangat ketakutan hanya karena suara teriakan yang berasal dari arah luar. Ditambah lagi, seorang master bela diri sehebat dia seharusnya mengetahui kalau dia harus memblokir titik tekananku untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak melakukannya. Kemudian Iron berkata kepada Wonwi bahwa orang itu telah bergerak lagi. Memang benar, orang itu berkali-kali mengatakan kalau dia sangatlah kelaparan. Wonwi pun mendengar kalau orang itu telah menyeret tubuhnya sendiri untuk mendatangi Wonwi sembari mengatakan kalau dia ingin memakan daging. Melihat monster itu telah berada di hadapan matanya, Wonwi berkata, "Aku menjadi merinding melihat dia di depan mataku. Aku belum pernah mengalami hal mengerikan seperti ini di hidupku yang dulu. Tetapi aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus menyalurkan energi inti bawaanku semaksimal mungkin untuk menyerang tulang rusuknya."
Akan tetapi orang itu masih dengan mudahnya menahan pukulan Wonwi. Namun serangan itu hanyalah sebuah tipuan, karena itu memang direncanakan oleh Wonwi agar monster itu menangkap tangannya. Kemudian Wonwi pun menggunakan tangan lainnya untuk memukul monster itu tepat di titik tekanannya yang ada di kepalanya. Benar saja, setelah terkena pukulan itu, monster itu langsung terdorong ke belakang dan membuat jarak di antara mereka berdua. Lalu Iron berteriak kepada Wonwi kalau dia telah tertancap di langit gua itu. Seketika itu juga Wonwi pun langsung melompat ke atas sana untuk mengambil pedangnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung melancarkan sebuah serangan dengan menggunakan pedangnya. Akan tetapi monster itu mampu menghindari serangan cepat Wonwi dengan menggunakan kekuatan benang yang ia miliki. Di dalam hatinya Wonwi berkata, hampir saja aku mampu memotong kepalanya. Tetapi meski ia hanya memiliki tubuh yang seperti ini, ia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Sambil menahan tekanan pedang Wonwi, ia berkata, siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau mampu mengendalikan energi inti bawaanmu? Akan tetapi ia langsung terdiam ketika melihat pedang yang digunakan oleh Wonwi. Ia berkata, mengapa pedang itu ada di sini? Ini adalah pedang surga selatan yang dimiliki oleh Hojangdai. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.